Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu-Lamsyah, nomor absen 24, kelas TL1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi instalasi listrik, yakni sesuai dengan jatah saya untuk membahas tentang kuil ya. Jatah saya yaitu ada buku kuil dalam halaman dimulai dari 307 sampai 319. Dimulai dari faktor koreksi untuk kabel dalam talang tertanam untuk resistivitas termal tanah selain 2,5 K meter per watt yang diterapkan pada KHA untuk metode acuan. Nah, ini tabel reduksi untuk kelompok lebih dari satu sirkuit atau lebih dari satu kabel multi inti yang digunakan dengan KHA tabel A52 hingga A5213 yang di atas tadi ya. Pada tabel ini dijelaskan jumlah sirkuit atau kabel multi inti. Nomor 1 disatukan di udara pada permukaan tertanam atau terselungkup, yakni jumlah sirkuit 1 terdapat 1,00 dan seterusnya nih. Lalu ada lapisan tunggal pada dinding, lantai atau rak berlubang. Jadi ada acuannya, urutannya ya. Ketika kabel tertanam di permukaan atau di lantai itu berbeda-beda. Dengan catatan, faktor ini dapat diterapkan untuk kelompok kabel berseragam atau berbeban sama. Catatan yang kedua, jika jarak bebas horizontal antara kabel yang berdekatan melebihi 2 kali diameter totalnya, tidak ada faktor reduksi yang perlu diterapkan. Faktor yang sama diterapkan untuk kelompok 2 atau 3 kabel inti tunggal, kabel multi inti. Jika sistem terdiri atas kabel 2 inti dan 3 inti, jumlah total kabel yang diambil sebagai jumlah sirkuit dan faktor terkait diterapkan pada tabel untuk 2 konduktor berbeban untuk kabel 2 inti dan pada tabel untuk 3 konduktor berbeban untuk 3 inti. Lalu di sini ada faktor reduksi untuk lebih dari satu sirkuit. Kabel diletakkan langsung dalam tanah. Jarak kabel nih, jadi kabel jumlah sirkuit 2, kabel bersentuhan 0,75, satu diameter kabel 0,80, 0,125 meter. Ini jaraknya 0,85 dan seterusnya. Maaf, ada WA. Lalu ada kabel multi inti. Kabel multi inti yakni kabel yang berjumlah lebih dari satu inti. Nilai yang diberikan berlaku untuk kedalaman instalasi 0,7 meter dengan resistivitas termal tanah
2,5 K meter per W. Nilai adalah nilai rata untuk julat ukur dan jenis kabel yang diberikan untuk tabel A52 hingga A525. Selanjutnya ini ada tabel lagi ya, tabel faktor reduksi untuk lebih dari satu sirkuit kabel diletakkan dalam talang dalam tanah. Jadi ada tempat untuk kayak apa ya, talang di dalam tanah. Jadi kabelnya nggak langsung ditanam, ini ada tempatnya, talang ya, masukkan ke dalam talang dalam tanah. Jarak bebas talang ke talang, jumlah kabel inti 2 0,85 dan seterusnya ya. Ini ya bisa dipahami bersama. Dengan catatan nilai yang diberikan berlaku untuk kedalaman instalasi 0,7 meter dan resistivitas termal tanah 2,5 K meter per watt. Nilai adalah nilai rata untuk sama ini ya catatannya dengan yang tadi. Lalu ada kabel inti tunggal dalam talang jalur tunggal. Nih sama, cuman ini bedanya jalurnya tunggal. Selanjutnya ada faktor reduksi untuk kelompok lebih dari satu kabel multi inti yang diterapkan pada peringkat acuan untuk kabel multi inti di udara bebas. Nah, jadi ini ada tabel instalasi kabel di dalam rak berlubang. Ya, jumlah rak 1, 2 dan 3 nih jumlah kabelnya 1,00, 0,88 dan seterusnya. Ini banyak banget ya, maaf nggak bisa jelasin satu karena waktunya ntar cukup lama, karena ini rekamannya dibatasin hanya 10 menit. Faktor reduksi untuk kelompok lebih dari satu sirkuit kabel inti tunggal yang diterapkan pada peringkat acuan untuk satu sirkuit kabel inti tunggal di udara bebas. Ini masih sama ya dengan yang sebelumnya yang di atas. Ini ada gambar kabel yang berjejer bersentuhan. Nah, ini berjarak, beda ya, ini bersentuhan, ini berjarak. Ini ada jumlah sirkuitnya, ada ukurannya, semua ada SOP-nya itu yang tertanam dalam SNI foil ini. Selanjutnya ada lampiran B, contoh metode penyederhanaan tabel ayat 523. Nih, jadi ada tabel acuan A1, jumlah konduktor beban dan jenis isolasi ini ya. 1 ada 3 PVC, 2 PVC, lalu sampai selanjutnya ada KHA, kuat hantar arus dalam ampere. Metode instalasi di ukuran mm per kubik, tembaga 1,05, jumlah konduktor beban dan jenis isolasi 2 PVC ini 22.
Ya, saya lanjutkan karena tadi waktunya sudah habis dan masih belum selesai, ini masih kurang sedikit lagi ya, karena dibatasin hanya 10 menit. Maklum karena aplikasinya ini masih yang versi berbayar, itulah masih gratis, ini harus berbayar gitu ya. Kita lanjutkan lagi, tadi sampai mana ya, saya lupa. Faktor reduksi untuk kelompok beberapa sirkuit atau beberapa kabel multi inti yang digunakan dengan KHA tabel B521. Nah, susunan tertanam atau terselungkup lapisan tunggal pada dinding. Ini ada jumlah sirkuit kabel intinya nih, ada aturannya ya. Ada jumlah sirkuit 1, 1.00 dan seterusnya. Lampiran C, rumus yang menyatakan KHA. Apa sih itu KHA? Kuat hantar arus. Nilai yang diberikan dalam tabel 52-2 hingga 52-13 terbentang pada kurva rata berkaitan KHA dan luas penampang konduktor. Nah, ini rumusnya ya. I sama dengan A kali S pangkat M kurangi B kali S pangkat N. Terangannya I adalah KHA, S adalah luas penampang, A dan B adalah koefisien, sedangkan M dan N adalah pangkat menurut kabel dan metode instalasi. Angka bilangan signifikan yang diperoleh tidak diambil sebagai indikasi KHA yang akurat. Praktis untuk semua hal, hanya istilah pertama yang diperlukan. Istilah kedua diperlukan hanya untuk 8 kasus jika digunakan kabel inti tunggal besar. Nah, selanjutnya ada tabel lagi nih, tabel koefisien dan eksponen. Nih, tabel KHA yang di atas ini tadi ya, 52-2, ada konduktor tembaga dan lain-lain. Ini ada lanjutannya, lampiran. Lalu selanjutnya lampiran D, efek arus harmonik pada sistem trifase yang seimbang. Faktor reduksi atau arus harmonik dalam kabel 4 inti dan 5 inti dengan 4 inti mengantarkan arus. Nyatakan bahwa jika konduktor netral mengantarkan arus tanpa pengurangan beban terkait pada konduktor fase yang arus mengalir dalam konduktor netral harus diperuntukkan untuk memastikan KHA pada sirkuit. Lampiran ini dimaksudkan untuk mencakup situasi di mana arus mengalir dalam netral sistem trifase seimbang. Arus netral tersebut adalah karena arus fase yang mempunyai kandungan harmonik yang tidak hilang dalam netral. Harmonik yang paling signifikan yang tidak hilang dalam netral biasanya adalah harmonik ketiga. Biasanya arus netral karena harmonik ketiga dapat melebihi arus fase frekuensi daya. Dalam hal ini arus netral akan mempunyai efek signifikan pada KHA kabel dalam sirkuit. Faktor reduksi yang diberikan dalam lampiran ini berlaku pada sirkuit trifase seimbang. Diketahui bahwa situasi lebih berat jika hanya 2 dari 3 fase yang dibebani. Pada situasi ini, konduktor netral akan mengantarkan arus harmonik sebagai tambahan ke arus tak seimbang. Situasi tersebut dapat mengarah pada pembebanan lebih konduktor netral. Perlengkapan yang mungkin menyebabkan arus harmonik yang signifikan misalnya adalah gugus lampu fluoresen dan suplai daya AS yang digunakan di komputer. Informasi lebih lanjut mengenai gangguan dapat ditemukan dalam IEC 61000. Faktor reduksi dalam tabel jika diterapkan pada KHA kabel dengan 3 konduktor
berbeban akan memberikan KHA kabel dengan 4 konduktor berbeban dengan arus pada konduktor keempat adalah karena harmonik. Faktor reduksi juga memperhitungkan efek pemanasan arus harmonik. Jika arus netral diperkirakan lebih tinggi dari arus fase, maka ukuran kabel sebaiknya dipilih berdasarkan arus netral. Nah, kalau arus netral diperkirakan lebih tinggi itu sebaiknya ukuran kabel dipilih berdasarkan arus yang ada di netral ini. Jika pemilihan ukuran kabel didasarkan pada arus netral yang tidak secara signifikan lebih tinggi dari arus fase, maka perlu mengurangi tabel KHA untuk 3 konduktor berbeban. Jika arus netral lebih dari 135% arus fase dan ukuran kabel dipilih berdasarkan arus netral, maka 3 konduktor fase tidak akan dibebani penuh. Pengurangan bahan yang ditimbulkan oleh konduktor fase mengimbangi bahan yang ditimbulkan oleh konduktor netral sehingga tidak memerlukan adanya faktor reduksi pada KHA 3 konduktor berbeban. Yang terakhir ini ada faktor reduksi untuk arus harmonik dalam kabel 4 inti dan 5 inti. Contoh penerapan arus reduksi untuk arus harmonik. Nih. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.